Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang tanda kebaikan dari Allah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa aja sih tanda-tanda kebaikan dari Allah, tanda-tanda kebaikan Allah itu, yang pertama, Allah itu ngebantu kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang lagi kita hadapin. Jadi Allah bakal ngebantuin. Sebenarnya Allah tuh ngebantuinnya nggak cuma ketika kita lagi butuh doang. Allah tuh selalu ada di dekat kita ketika kita meminta bantuan, ketika kita ingin meminta bantuan sama Allah. Terus Allah tuh ngebantuin kita itu dengan ikhlas. Jadi dari kita juga harus belajar, kalau misalkan kita ingin ngebantuin orang lain itu harus ikhlas, gak boleh mengharapkan imbalan balik. Jadi kalau misalkan kalian nolongin, misalkan teman kalian jatuh, terus kalian nolongin nih, terus kalian gak boleh meminta imbalan balik. Jadi kalian harus ikhlas nolonginnya. Sama kalau misalkan temen lagi minta bantuan, kayak misalkan temen minta bantuan ke kalian, ya kalian juga harus bantuinnya juga dengan ikhlas, nggak boleh minta imbalan balik. Jadi kalau misalkan kita ngebantu orang lain tapi kita nggak ikhlas, mending itu sama aja kita gak ikhlas, berarti nolonginnya. Jadi kalau misalkan kalian mau nolong orang lain, pasti harus ikhlas, karena Allah bantuin kita aja dengan ikhlas, ngasih rezeki kita aja dengan ikhlas. Allah nggak pernah minta kita buat balik, kasih imbalan balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, tanda-tanda kebaikan Allah adalah Allah selalu memberikan rezeki, bisa melalui dari mana aja, bisa dari pokoknya Allah bakal ngasih kita rezeki itu dari mana aja, dari mana aja. Kalau bisa juga karena kita ngebantuin fakir miskin, terus kita dikasih sama Allah rezeki yang berlimpah. Bisa juga karena kita ngasih zakat fitrah di bulan puasa, terus kita akhirnya dibalas sama Allah, dikasih rezeki yang berlimpah. Terus bisa ada juga gara-gara kita suka ngasih santunan anak yatim, terus kita dibalas sama Allah, dikasih juga rezeki yang berlimpah. Terus ciri-ciri tanda-tanda kebaikan ketiga, Allah itu selalu dekat sama kita kalau kita dekat sama Dia, kalau kita dekat sama Allah, kalau kita nyari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita deketin Allah. Jadi ketika kita lagi dikasih sesuatu permasalahan yang mungkin kita nggak bisa nyelesain, terus kita minta tolong sama Allah buat dikasih petunjuk biar kita bisa nyelesain menghadapi setiap permasalahan yang lagi kita hadapin, ya kita harus dekat sama Allah, doa sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Kita minta petunjuk sama Allah biar Allah bisa nyelesain setiap permasalahan yang mungkin lagi kita hadapin. Terus kalau misalkan yang keempat, Allah itu selalu memaafkan kesalahan dari hambanya. Jadi kita juga harus belajar dari mana Allah memaafkan semua kesalahan yang mungkin pernah hambanya perbuat. Jadi kita harus belajar ketika ada orang lain yang
melakukan kesalahan ke orang lain, melakukan kesalahan ke kita, ya jika ada orang yang minta maaf, ya kita harus maafinnya dengan ikhlas. Jadi kalau misalkan ada yang minta maaf sama kita, itu kalau misalkan ada orang yang minta maaf ke kita secara langsung atau enggak secara langsung, ya kita harus minta maaf, karena memang dasarnya manusia itu diciptakannya untuk saling memaafkan, harus saling memaafkan. Karena nggak baik kita mencari musuh, karena musuh itu lebih baik kita mencari teman daripada musuh. Karena kalau kita mencari musuh banyak-banyak, yang ada kita gak tenang hidupnya. Jadi lebih baik kita mencari teman yang banyak daripada kita mencari musuh. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin teman kalian pernah ngelakuin kesalahan sama kalian, terus teman kalian yang pernah ngelakuin kesalahan itu minta maaf sama kalian, ya kalian harus memaafkannya juga ikhlas. Gak boleh dengan cara memaafkannya karena terpaksa. Jadi kalau ada orang yang minta maaf, ya harus ikhlas, harus dengan hati yang ikhlas, dengan jangan pernah memaafkan seseorang karena kita terpaksa buat memaafkannya. Karena lebih baik ketika ada orang yang meminta maaf itu harus kita maafin, ya meskipun kita mungkin hati kita udah pernah dilukain sama dia, dilukain sama dia, atau pernah disakitin, entah itu fisik atau verbal, ya kita harus maafin. Karena di dunia kita juga hidupnya sebentar aja, nggak selama-lamanya kita ada di dunia. Kita pasti bakal ada di akhirat, kita pasti bakal ada di tempat yang abadi selamanya. Jadi ya buat apa kita marah, buat apa kita mencari musuh sebanyak-banyaknya di dunia. Jadi selagi kita masih dikasih hidup, dikasih nafas sama Allah, ketika ada orang yang minta maaf, ya kita harus maafin dengan ikhlas juga maafinnya. Jangan pernah kita memaafkan seseorang karena keterpaksaan atau karena terpaksa kalian memaafkan orang tersebut yang mungkin pernah bikin hati kalian terluka. Jadi ingat ya teman-teman, sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video baru. Terus jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, ke akun sosial media yang kalian punya, biar teman-teman kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.